gitu ya Mas ya. Karena yang pertama, domba batur sekarang sulit didapat. Oh, populasinya sulit didapat Populasi ya Mas. sangat-sangat menurun teman-teman. Nah, yang kedua, makanya tidak heran ketika populasi menurun, harganya sekarang sudah mulai naik. Mas Rozan, saya mau tanya ini, ada yang pakai tanda ini, peneng ini gimana itu? Oh iya, ini teman-teman sedikit pertanyaan dari Bapak Amin. Ini kenapa di telinga domba batur ini ada yang dikasih tanda, kemudian ada yang tidak dikasih tanda, itu perbedaannya di mana Mas? Oke, jadi ini banyak sekali yang tanya, dan mungkin ini perdana saya jelasin di channel YouTube Hobi Dolan. Jadi yang pertama kami kasih tanda dari domba batur. Yang pertama buat pendataan karena ketika domba sudah mulai agak banyak, itu pendataan itu sangat-sangat penting. Oke, karena apa? Yang pertama itu untuk menghindari kawin cedarah. Ya, udah tahu semua mungkin dari teman-teman semuanya, ketika kawin cedarah hasil dari peranakannya kurang bagus. Iya, mungkin ada cacatnya ya Mas ya. Bisa cacat, kemudian untuk dari badan atau dari dalemannya kurang sehat dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor yang sangat dari farm kami hindari, karena ya menghindari cacat, dan kemudian ketika pindah kandang dan lain sebagainya jangan sampai kawin sedarah gitu ya. Walaupun terkadang ketika kawin sedarah dari dombanya tidak memiliki ciri-ciri fisik yang cacat dan lain sebagainya, tapi kan sangat-sangat dihindari lah, karena belum tentu cacatnya itu secara kelihatan ya Mas ya gitu. Jadi mungkin dari metabolisme tubuh si domba batur ini lebih rentan ya Mas ya. Nah, ini kan yang tendek merah itu kan ada beberapa dari peranakan luar atau jantan dari luar atau darah dari luar. Kemudian yang hijau itu anaknya si Bagong. Oh, anaknya maskot sini ya Mas ya. Anaknya Mas Bagong itu. Nah, kemudian yang warna kuning itu anaknya Juna. Mungkin nanti bisa kita lihat bareng-bareng mana Bagong, mana Juna ya Mas ya. Siap, baik. Dalam artian untuk domba yang memiliki tindik merah ini, domba dari luar itu luar dari farm ini atau luar mana Mas? Dari luar dari farm. Oh, luar farm sini. Jadi masih kami ambil ya genetik yang bagus, karena kan ini mungkin dari teman-teman semuanya, dari farm kami bukan farm yang paling bagus atau memiliki domba yang paling bagus. Di luar masih banyak domba-domba yang bagus, tapi untuk itu kami selalu beternak dengan kualitas yang sebagus mungkin. Karena gini, bagi kami ketika melihara domba atau kita bakal breeding, itu kita harus padaan kita atau dari kita sendiri harus memiliki beberapa tujuan atau tujuan dari breeding. Yang pertama itu ternak harus sebanyak-banyaknya, kemudian dengan kualitas sebaik-baiknya, kemudian beranak dengan secepat-cepatnya. Itu pemikiran dari ternak dari breeding gitu. Mungkin beda sama pedaging. Kalau pedaging kan ada jangka waktu yang harus keluar dombanya. Kalau breeding kan cenderung membutuhkan waktu yang lama, makanya harus ternak sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, atau dengan kualitas sebagus-bagusnya. Dan yang ketiga, secepat-cepatnya untuk beranak. Itu mungkin dari teman-teman semuanya yang mau breeding. Mas Rozan, mungkin saya pribadi mau bertanya tentang siklus perkawinan domba batur yang berada di farm ini Mas. Dari sejak perkawinan hingga sampai melahirkan dan siap jual nih, kira-kira jangkanya berapa lama ini Mas? Nah, yang pertama untuk perkawinan dari domba batur sendiri,
sangat menghindari yang namanya kawin paksa. Oh, kawin paksa dihindari ya Mas ya? Sangat-sangat dihindari karena apa? Ditakutkan nanti hasilnya atau siklus birahinya dan lain sebagainya terganggu gitu. Jadi kami murni atau membiarkan domba itu kawin alami. Karena kan udah sistem dari dombanya sudah koloni. Jadi yang tahu masa birahi sebenarnya lebih tepatnya dari domba gitu. Iya, dari domba tapi sendiri. Kan kita mempunyai kira-kira atau masa-masa birahi dari domba. Yang pertama itu domba birahi pertama berkisar 35 hari ketika habis melahirkan. Nah, kemudian untuk masa-masa bunting dari domba itu berkisar 5 bulanan. Sekitar 5 bulan berkisar ya, 5 bulan, tapi tidak menutup kemungkinan itu kurang dari 5 bulan dan bahkan lebih dari 5 bulan. Oh iya. Nah, untuk peranakan dari domba sendiri itu berkisar untuk beratnya rata-rata berkisar 3 kilo 4 kilo, tapi tidak menutup kemungkinan kami kemarin sempat ada 1 ekor lahir 6 kilo dan 1 ekor lahir 5 kilo. Itu waktu pertama kali melahirkan ya Mas ya? Pertama kali melahirkan kami coba untuk timbang itu yang di sini yang berapa hari itu Mas Rozan? Ini berkisar 10 harian, 1 minggu sampai 10 harian. Oh iya, ini 10 nah, hari. Itu kemarin sempat timbang sudah 8 kilo. Saat ini 8 kilo ya Mas ya? Nah, saat ini kemungkinan lebih. Oke, ya 9 kiloan. Jadi waktu penimbangan pertama di berat 8 kilo ya Mas ya? Penimbangan pertama 5 kilo. Oh 5 kilo. Habis brojol 5 kilo. Oh, iya. Kemudian penimbangan kedua kemarin 1 minggu atau 10 hari lupa. Itu udah 8 kilo. Oh iya teman-teman. Pertumbuhan bagus. Memang cepat sekali ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu ini peranakan berapa ekor Mas satu indukan ini? Itu 1 ekor Mas. Itu 1 ekor. Anaknya bagong juga. Bin bagong jantan. Bin bagong. Itu belum dikasih tanda hijau ya Mas ya? Belum Mas. Jadi belum sempat sebenarnya. Ini masih ada beberapa yang belum kami airtag. Oh karena iya. memang belum sempat. Tapi insya Allah nanti bakal kami airtag semua Mas. Jadi seharusnya memang pemberian tanda itu waktu habis lahir pas ya Mas ya? Oke, jadi ya sebenarnya kayak orang lah. Iya. Sebenarnya paling bagus di domba yang habis lahir gitu. Iya, pemberian namanya ini teman-teman. Nah, nanti untuk posisi ngasih tindik itu nanti lihat dari tekstur kupingnya, tekstur kulitnya. Jangan sampai nanti ketika nindik itu salah posisi ya. Yang lebih tebal gitu karena kan kuping itu ada seperti kayak gelombang gitu ya. Nah, kayak gelombang. Nah, jangan sampai nanti di gelombangnya nanti ditakutkan itu melepuh. Oh. Bisa melepuh atau bisa iritasi. Oh iya. Jadi gitu, sangat-sangat dihindari lah. Harus hati-hati banget ini. Nah, kemudian setelah 5 bulan itu setelah 5 bulan melahirkan dan kami seringnya atau beberapa kali gabungin itu berkisar umur 1 bulan. Oh, digabung ke koloni lagi berikut sama anaknya ya Mas ya? Berikut sama anaknya dan nanti dalam masa-masa itu langsung kawin biasanya. Ya berkisar 35 harian lah. 35 hari. Nah, itu langsung kawin. Nah, biasanya ketika domba tanpa paksaan kawin itu besar kemungkinan terjadi bunting atau insyaallah lebih cepat ya Mas ya buntingnya ya Mas ya. Untuk usia pertama kali pengawinan darah itu usia berapa bulan Mas? Nah, itu ideal dari betina itu 10 bulan Mas. 10 bulan. 10 jadi bulan. Sudah masuk itu ya Mas ya? Masa-masa kawin. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu 8 bulan udah mulai birahi Mas. Oh. Oke. Jadi memang genetik hormonnya memang berbeda-beda ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seperti Prilly itu sampai 2,5 tahunan Mas. Iya. Jadi terkadang itu kan domba darah itu agak sulit dalam artian usia kawin belum tentu siap kawin Mas. Maksudnya gimana itu Mas usia kawin? Usia kawin kan berkisar idealnya 10 bulan. Oh iya. 8 bulan udah mulai birahi. Iya. Tapi
bisa lebih dari itu dombanya nggak birahi-birahi, nggak kawin-kawin, Mas. Oh iya, memang hormonnya itu berbeda-beda ya, Mas ya. Makanya dari teman-teman semua yang melihara domba batur itu ketika domba nggak beranak-beranak itu sabar saja, sama yang penting dikawin di kandang sama jantan. Oh iya, dicampur bersama jantannya nih ya, Mas ya. Dan jangan sampai kawin sama yang punya itu. Aduh, itu bahaya itu. Memang terkadang itu yang seneng atau sering seneng itu ibu-ibu sama anak-anak. Oh iya. Karena sebagai mainan. Nah, Karena bapaknya itu yang ngaret. Bapaknya yang remek ngono ya. Remek, seneng-seneng karo anake.